Yang terhormat Kepala UPT SDN Betul 3 yang kami hormati, yang terhormat Dewan Guru SDN Betul 3 yang kami hormati, syukur alhamdulillah pagi hari ini, tepatnya hari Senin tanggal 19 Agustus, kita dapat menghadiri acara diseminasi aksi nyata budaya positif UPT Satuan Pendidikan SDN Betul 3 Pasrepan oleh Ahmad Saifuddin SPD dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita terlebih dahulu membacakan suratul Fatihah agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Al-Hadiyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah UPT Satuan Pendidikan SDN Ketum 3 Kecamatan Pasrepan kepada Ibu Anissa SPD kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita hari ini dapat berkumpul di sini mengikuti acara dari Pak Udin diseminasi aksi nyata budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula selawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang benar menuju jalan yang terang. Di sini saya memberikan sedikit saja tentang apresiasi kita guru-guru SDN Betul 3 terhadap Pak Udin sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasuruan. Semoga apa ilmu yang didapat Pak Udin nanti bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa membangun SDN Betul 3 menjadi lebih baik, baik murid-murid maupun dewan guru. Itu saja dari saya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat dari Allah, mendapat ridho sehingga ilmunya kita ambil sebagai ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu acara diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan dibawakan oleh Ahmad Saifuddin SPD. Kepada Bapak Saifuddin kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul lagi di acara yang lancar hari ini. Acara sebagai untuk mendiseminasikan aksi nyata budaya positif modul 14 PGP Angkatan 11. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Yes, alhamdulillah. Baiklah, tidak berlama-lama lagi. Saya karena waktunya yang singkat dan padat sekali, setelah acara ini akan ada acara lagi nanti. Kita buka Bismillahirrahmanirrahim untuk budaya positif. Nah, sebagai pendidik kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kenapa kok bisa pendidik itu diibaratkan sebagai petani? Ada yang tahu Bapak Ibu?
maksudnya kayak tumbuhan misalnya kan bisa subur. Kalau Iya. pendidik kan menciptakan generasi biar tumbuh juga saya subur. Bermanfaat. Oke. Pinter, Oke. merawat, Oke. menantang. Menantang. Oke. Itu oke. Alhamdulillah saya setuju. Tapi untuk kata-katanya mungkin Iya, oke. Menciptakan. Kalau menciptakan itu manusia menciptakan apa? Oke. Itu oke. Untuk seorang petani kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai petani. Petani itu hanya bisa menanam, menanam. menanam. Kalau petani melon misalnya, untuk menanam ada ilmunya sendiri untuk menanam melon. Ada petani jagung, ada ilmunya sendiri untuk menciptakan apa itu membentuk petani tanaman jagung seperti itu. Nah, kemudian untuk lahannya diibaratkan sekolah. Sekolah adalah tempat pendidikan untuk mencari ilmu layaknya seorang petani bercocok tanam. Coba kita lihat sejenak, pejamkan mata, duduk dengan posisi bernyaman, meskipun apa? Yang punya masalah. Coba aja. Kita punya masalah. Nah, untuk eksplorasi konsep budaya positif sendiri ada beberapa tahap, yakni ada perubahan paradigma, stimulus, respon, lawan, dan kontrol. Kemudian akti, disiplin, dan tiga perilaku motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan terakhir tiga evolusi. Dari buku, dari sumber yang budaya positif tersebut, Stephen R. Covey, yakni bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka hidup kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah pemahaman Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini termasuk stimulus, respon, lawan, teori kontrol, perubahan paradigma. Stimulus, respon, lawan, teori kontrol, paradigma tentang dunia. Stimulus, respon tentang dunia. Realitas kebetulan kita adalah sama. Kita perlu makan. Semua orang melihat hal yang sama. Setuju atau tidak? Setuju. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mencoba, oke, betul. Iya, untuk mencoba. Nanti hasilnya kita nggak tahu ya. Masuk. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Iya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu Kesalahan. Iya. Setuju ya? Orang lain bisa mengontrol saya. Tidak bisa ya? Kenapa? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisa. Kalau menurut saya itu bisa. Orang lain bisa mengontrol kita. Makanya
betul. Kalau ada bagian tertentu. Iya, makanya orang lain bisa mengontrol, saya bisa. Mungkin dalam kita saat kita mempunyai kesalahan, kita akan menyadari. Seperti kita membuat peraturan itu. Tujuh. Saya bisa mengontrol orang lain. Bisa. Sama nih, cuma melawan di pertanyaan. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya. Yes. Bisa. Takut ya. Model berpikir menang atau kalah. Ya. Itu sih. Bisa. Kemudian next. Disiplin positif dan motivasi. Satu, bagaimana cara membuat murid disiplin. Dua, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid. Tiga, apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua murid, atau murid itu sendiri. Dan mengapa? Dalam artian disiplin, Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai keyakinan, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat itu, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada yang disiplin kuat. Disiplin dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak dapat memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Motivasi perilaku manusia, yakni ada tiga. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan disiplin positif, yakni menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sehingga diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi yang intrinsik, yang berpanjang, motivasi yang tidak berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Yang ketiga, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ini menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaan pematik, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi saat ini yang paling banyak perilaku murid-murid kita di sekolah, yang apa? Menurut jenengan, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi yang paling banyak perilaku murid-murid di sekolah kita, kalau melihat kembali yang ini, menghindari itu tidak nyaman. misalnya murid kita untuk apa itu datang atau tidak pingin yang apa? Yang nomor satu, kebanyakan yang nomor satu. Ada yang nomor tiga mungkin? Belum. Ada yang nomor dua? Ada tiga. Ada reward gitu. Yang kedua, strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid? Bagaimana hasilnya pada perilaku mereka? Peraturan kelas, kesepakatan guru. Baik.
Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan apa yang sudah Bapak Ibu berusaha tanamkan pada murid-murid kita di kelas dan sekolah. Disiplin, bertanggung jawab, jujur, bekerjasama, sopan dan santun, seperti 5S ini. Betul. Next. Nah, ini tadi ada yang menyangkut keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Dan bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor untuk keselamatan gitu. Tapi kebanyakan orang itu melanggar gitu. Alat cidai, kalau saya gimana? Susu gitu. Oh, kayak susu. Oke. Namanya Oke, ya aku ada polisi gitu. Apa? Jadi dasar keyakinan itu seperti kita memakai helm, meskipun tidak ada peraturan, meskipun itu salah satu sadar diri. Kalau kita berkendara di jalan raya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Misalnya kita sudah hati-hati dari belakang atau dari yang lain, begitu. Lanjut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Zaman COVID ini. Untuk kesehatan atau keselamatan diri kita sendiri. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yakni nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang kita. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang sesuatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan begitu. Kebanyakan murid kita itu ya apa bu di kelas sampai contohnya ada yang lebih banyak taat kelas atau apa itu menaati, kadang mengontrol. Jadi gimana anak-anak lebih terkendali, Ada yang aku nggak senang bu, aku tuh ada kelas tinggi. Tapi sudah awak tergerak sendiri, tapi ada keyakinan sendiri dari alhamdulillah bagus sekali untuk kelas 1. Tapi untuk yang pasti kelas 6 kebanyakan kalah dengan adik kelasnya. Oke, lanjut. Nah, ada pun prosedur pembentukan keyakinan kelas. 1. Mempersilahkan murid-murid di kelas untuk berpendapat. 2. Mencatat semua masukan-masukan murid. 3. Menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. 4. Meninjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat. 5. Meninjau ulang kembali keyakinan kelas secara bersama-sama dengan murid-murid. 6. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya.
Yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Contoh keyakinan kelas yang sederhana, yakni hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau penting kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Memperdalam keyakinan kelas. Nah, ini ada guru dan murid dan tugasnya. Sebagai contoh, guru tugasnya mengajar, didik, menjawab pertanyaan, memberi nilai. Untuk muridnya belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya kalau tidak paham, mengikuti peraturan. Ini setuju ya, ibu-ibu? Memberikan berarti memberikan contoh berarti kita harus sering-sering berkaca mungkin. Bagaimana perilaku kita harus selalu baik di hadapan, selalu berefleksi, betul. Kemudian yang bawah untuk tugas yang bukan tugas guru, menyakiti atau disakiti, memaksa kamu harus belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang atas alat tulis. Tugas guru yang selanjutnya menyakit, merusak barang orang lain, memutuskan untuk teman kamu. Untuk murid ini salah ketik. Kemudian lanjut sanksi atau konsekuensi atau hukuman. Hukuman, sanksi, dan restitusi. Sesuatu hukuman, yakni sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dalam disiplin terdapat dua, yakni sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Contohnya ada yang bisa memberi contoh Pak Edwin untuk ini, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, anak-anak itu diberi hukuman secara fisik. Nah, itu juga nggak boleh hukuman. Suatu yang menyakitkan, misalkan anak-anak disuruh push up, kalau salah itu anak-anak disuruh push up, atau anak-anak disuruh lari ke lapangan 10 kali. Nah, itu termasuk hukuman. Kalau sanksi biasanya atau konsekuensi itu biasanya kalau lebih ke sedikit ringan sanksi atau konsekuensi. Misalkan kalau anak-anak tidak mengerjakan atau salah dalam tidak mengerjakan tugas, anak-anak biasanya diberi sanksi atau konsekuensi menulis dengan jumlah misalnya 100 atau berapa gitu. Nah, sedangkan nanti restitusi adalah bukan kita yang menentukan sendiri, tapi anak-anak sendiri yang menentukan, karena kita sudah melakukan kesepakatan awal seperti keyakinan kelas. Jika ada yang melanggar apa yang harus dilakukan siswa, itu siswa sendiri yang bisa menjawab. Itu itu termasuk penjelasan yang sudah sangat jelas banget. Terima kasih untuk Pak Firman. Kemudian
Untuk hukuman, contohnya seperti yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Setuju ya, Bapak Ibu? Kemudian untuk sanksi konsekuensi, korban bisa diabaikan. Untuk sanksi, jadi tidak peduli atau misalnya tidak peduli kamu salah ya tetap salah, jangan melanggar, seperti itu. Kemudian untuk restitusi, korban mendapatkan ganti seperti untuk mengembalikan identitas murid. Kemudian untuk mengembalikan kepercayaan diri siswa agar tidak tidak merasa malu untuk hadir di sekolah nantinya. Kemudian dampak negatif, netral, dan positif untuk hukuman, sanksi, dan restitusi. Dampak negatifnya seperti ini, contohnya yakni mendorong untuk menyalahkan diri. Ini contoh dampaknya apa Bapak Ibu? Untuk contohnya mendorong menyalahkan diri. Oh, pinter. Baik, untuk yang netral mendorong kepatuhan atau memaksa untuk patuh, bisa seperti itu. Untuk apa itu? Adanya hukuman. Dengan adanya hukuman, siswa akan terdorong untuk patuh atau terpaksa untuk patuh. Bisa jadi seperti itu. Oke. Untuk guru mungkin untuk mendorong untuk patuh, atau untuk siswanya nanti mungkin ada yang merasa harus patuh, atau kalau tidak patuh itu akan menyakiti dirinya sendiri. Untuk yang positifnya mendorong disiplin positif. Kemudian lanjut. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Ini contoh ya Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 7A di SMP Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yakni Doni. Beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya untuk mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Tidak bisa Doni. Belum sarapan, oke. Nah, punya bang saku bisa jadi begitu. Kemudian apa yang kira-kira ingin Anda lakukan sebagai guru kepada Doni? Bertanya, satu, oke. Bertanya kenapa? Kemudian setelah bertanya, oke, mengajak saling berbagi untuk bagi. Kemudian setelah setuju. Nah, dari contoh tadi dapat disimpulkan ada 5 kebutuhan dasar manusia, yakni 1, kebutuhan bertahan hidup. Manusia dapat bisa
tidak makan? Tidak bisa. Bisa tidak minum? Tidak bisa. Ini sangat dasar sekali. Bahasa itu ada jamnya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang kebutuhan untuk diterima. Diterima di rumah masing-masing ya. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang ketiga, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kita harus senang gitu. Kemudian kebutuhan dasar murid tentang posisi kontrol. Nah, ini contoh lagi. Yang pertama, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan guru Bu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Bu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bu Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Yang kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh itu. Sebagai guru, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Gitu, begitu. Mencari bukti. Karena pertama kali harus dipanggil dulu gitu, panggil dulu kan, gitu. Tanya, gitu. Kenapa kok kolom komentar itu sangat kasar sekali, merendah-rendahkan temannya seperti itu. Kemudian, betul. Betul sekali, dilihat latar belakang keluarga bisa jadi mungkin, betul, betul. Jarang bisa wanita gitu, berarti ada kemungkinan ya, berarti ada kemungkinan, yang berkata-kata. Berarti ya, betul. Mencari tahu, restitusi, betul. Kemudian lanjut 5 posisi kontrol. 1, sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Yang terakhir, sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Posisi kontrol. Sebagai guru, ketika murid akan melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? Yang pertama, Anda menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, ataukah mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, atau mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Kesalahan koyo ini mana ya? Kesalahan koyo ini mana? Kak bos, enggak kamu seperti itu. Ataukah akan bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan?
ataukah mengkritik dia dan mendiamkannya? Gondo. Yang manakah? Biasanya Bapak Ibu guru lakukan? Mengingatkan kesalahannya yang sama pada waktu sebelumnya. Ini mana, Kak bosen tak? Iya, betul. Kebanyakan yang nomor 3 gitu. Nomor 1. Tapi tidak semua. Tergantung posisi kontrolnya. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi yang baik untuk murid memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, berikut adalah segitiga restitusi. Ada 3, yakni 1, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang terakhir menstabilkan identitas. Contohnya adalah kalimat-kalimat berikut. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Untuk menstabilkan identitas, ada kalimat sebagai berikut. Kamu bukan satu-satunya yang pernah mengalami ini. Jadi siswa benar melakukan kesalahan, tapi kita sebagai guru harus memulihkan rasa percaya diri mereka bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi bersama-sama kita menstabilkan identitas siswa dan memulihkan rasa percaya diri supaya tidak terjebak pada perilaku atau kesalahan yang sama yang sudah dilakukan siswa tersebut. Demikian upaya-upaya. Alhamdulillah. Demikian upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya masing di sekolah. Pasti untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan sekolah. Sekian. Tutup dan terima kasih. Delok tok ya. Iya, nu ndok lek nak sore ni. Anu kongkon gabung iku lho bar kote sampean share. Lah iya bayar piro lek oleh sertifikasi 15.000. Ini gratis. Gratis ae. Gratis cuma juga pakai masuk. Oh, lah iya. Ya apa Pak carane? Anu iki lho melu program iki. Ayo ya apa carane? Iki sih, ayo mari nih. Yo aku bayar 5.000, Pak. Kayak kasih sekolah.
kesepakatan di Pak Firman kok tambah-tambah kalau masalah. Kesepakatan bersama. Kenapa? Belas Pak Udi, belas perusak Pak. Dan buku dulu. Langsung tuh gigi. Mari wes kasih. Kari nggak ya apa mari wes kasih. Model 2, atau 3, model 3, atau 3. Ewe nak Pak memang dia kuat Sekali, PP ini isi baterai. Nek ces-cesan iki ono isi baterai sama ini terus yang karakter apa biasa baterai A3 ini itu suwetan yo Saiki USB charging. Iku sak ongkire piro? Lho, sama pesan piro sih? 1. Itu tok. Saya cepet toh. Ah. Agak cepat Sik. kok bila telepon aja. Sik, petang menit. Larang ya. Kalau teman-teman kalau dibungkus namanya atas nama gugus. Ini kombelnya yang telur. Atau 3. Loh, iki apa Pak Fir? Misalnya Atau 3 kok terkenal nanti. Pak, iki mosok Surabaya. Sak kowe kancaku nek kepengin melu ya apa ki Pak Fir? Ya apa rene? Loh, rene lho sembarang tok rene. Delok tok ya. Iya, nu ndak oleh nak sore ini. Nek bisa sekolah. Anu ae, kongkon gabung iku lho barcode sampean share. Lah iya bayar piro oleh sertifikasi 15.000. Ini Gratis ae. Ya apa Pak carane? Anu iki lho melu iki. Ayo ya apa carane? Iki sih, ayo mari nih. Yo aku bayar 5.000 Pak. Kayak kasih sekolah. Terus ada titiknya Pak. Ada oleh mana? Dari belum. Ini kan Gemini itu gratis. Masalahnya kok ono lek suara aslinya tapi untuk yang aku kesepakatan di Pak Firman kok tambah-tambah kalau masalah kesepakatan bersama. Kenapa? Belas Pak Udi, belas perusak Pak. Dan buku dulu. Langsung tuh gigi. Mari wes kasih. Kari nggak ya apa mari wes kasih.
Nek ces-cesan iki ono iki isi baterai sama ini ketemu kamera. Yang karakter apa biasa? Baterai A3 ini. Itu suwetan yo. Ya, Bu. Jadi USB charging. Iku sak ongkire piro? Loh, sama pesan piro sih? 1. Itu dok. Saya cepot toh. Ah, cek. kok bila telepon lagi? Cek, petang menit. Larang ya. Kalau teman-teman kalau dibungkus namanya atas nama gugus. Ini kombelnya kan telur. Atau 3. Loh, iki apa Pak Fir? Lagi Atau saya. 3 kok terkenal di Pak, iki mosok Surabaya. Sego kok aku lagi kepengin melu ya apa ki Pak Fir? ya apa rene. Loh, iki lho wis mbaan tok nih. Delok tok ya. Iya, nu ndak oleh nak sore nih. Nek Anu ae, kongkon gabung iku lho bar konti sampean share. lah iya bayar piro oleh sertifikasi 15.000. Ini gratis. Gratis lah Gratis cuma diberkati manusia. Oh, lah iya. Ya apa Pak carane? Anu iki lho melu program iki. Ayo ya apa carane? Iki sih, ayo mari nih. Yo aku bayar 5.000 Pak. Kayak kasih sekolah. Ini kan Gemini itu gratis. Masalahnya kok ono kayak suara aslinya tapi untuk yang aku kesepakatan di Pak Firman kok nambah-nambah itu masalah kesepakatan bersama kenapa? Belas Pak Udi, belas perusak Pak. Langsung oke ya. Mari wes kasih. Kari kaya apa mari itu kasih. Model 2, model 3, Ewe nak pen Pak, Pak Firman dia. Wah, Pak kuwi. Sekali, PP ini Sweet isi baterai. Nek ces-cesan iki ono isi baterai sama ini ketemu kamera. Yang karakter apa biasa? Baterai A3 ini. Itu suwetan yo. Ya, Bu. Jadi USB charging. Iku sak ongkire piro? Loh, sama pesan piro sih? 1. Itu dok. Saya cepot toh. Ah, cek. kok bila telepon lagi? Cek, petang menit. Larang ya. Kalau teman-teman kalau dibungkus namanya atas nama gugus. Ini kombelnya kan telur.
Loh, iki apa Pak Fir? Lagi Tahun saya. 3 kok terkenal di Pak, iki mosok Surabaya. Sego kanca kula kepengin melu ya apa ki Pak Fir? ya apa rene. Loh, rene lho wis mbaan tok rene. Delok tok ya. Iya, nu ndak oleh nak sore ni. Anu ae, kongkon gabung iku lho bar kote sampean share. Lah iya bayar piro oleh sertifikasi 15.000. Gratis ae. Oh, lah iya. Ya apa Pak carane? Anu iki lho melu program iki. Ayo apa carane? Iki sih, ayo mari nih. Yo aku bayar 5.000 Pak. Kayak kasih sekolah. Terus aja dia Pak, ada oleh mana? Dari belum. Ini kan Gemini ku gratis. Masalahnya kok ono suara aslinya tapi untuk kira kok kesepakatan di Pak Firman kok nambah-nambah kok masalah kesepakatan bersama kenapa? Belas Pak Udi, belas kerusak Pak. Langsung tuh gigi. Lagi Pak. Aduh, kok gigi wis bleng. Mari wis kasih. Kari kaya apa mari kasih. Model 3 isi baterai. Nek ces-cesan iki ono. Isi baterai sama ini 40 mAh. Yang karakter apa biasa? Baterai A3 ini. Itu suwetannya. Ya, Bu. Saiki USB charging. Iku sak ongkire piro? Loh, sama pesan piro sih? 1. Itu dok. Saya cepet toh. Ah, Agak cepat deh. cek. Kok bila teleponnya aja. Cek, petang menit. Larang ya. Kalau teman-teman kalau dibungkus namanya atas nama gugus. Iki kombel pen teluru. Tahun 3. Loh, iki apa Pak Fir? Lagi Tahun saya. 3 kok terkenal di Pak, iki mosok Surabaya. Sego kanca kula kepengin melu ya apa ki Pak Fir? ya apa rene. Loh, rene lho wis mbaan tok rene. Delok tok ya. Iya, nu ndak oleh nak sore ni. Anu ae, kongkon gabung iku lho bar kote sampean share. Lah iya bayar piro oleh sertifikasi 15.000. Gratis ae. Oh, lah iya. Ya apa Pak carane? Anu iki lho melu program iki. Ayo ya apa carane? Iki sih, ayo mari nih.
kesepakatan di Parlemen kok nambah-nambah nggak masalah. Kesepakatan bersama. Kenapa? Belas Pak Udin, belas perusak Pak. Dan buku dulu. Langsung tuh gigi. Lagi Pak. Aduh, Pak Udin kok gigi mis bleng. Mari wes, kasih. Kari ngayo kok mari wes kasih. Model 2, model 3, Ewe Pak Ben Pak, Pak Pakai mandir. Wah, Pak kuwi. Sekali, PP ini. Swita itu isi baterai. Nek ces-cesan iki ono. Isi baterai sama ini kalau yang karakter apa biasa? Baterai A3 ini. Itu Swita ini. Jadi USB charging. Iku sak ongkire piro? Loh, sama pesan piro sih? 1. Itu dok. Saya cepot toh. Cek. Kok bila teleponnya Ketemu nih. larang ya. Kalau atas nama kompor kalau dibungkus namanya atas nama gugus. Ini kombelnya apa yang telur? Atau 3. Kompor itu Loh, iki apa Pak Fir? Lagi atau saya. 3 kok terkenal di. Pak, iki mosok Surabaya. Sego kok yo boleh kepingin melu ya apa ki Pak Fir? Ya apa rene? Loh, rene wis mbak tok e. Delok tok ya. Iya, nu ndak oleh nak sore nih. Bisa. Anu kongkon gabung iku lho barcode sampean share. Lah iya bayar piro oleh sertifikasi 15.000. Gratis lah Oh, ayo. Ya apa Pak carane? Anu iki lho melu iki. Ayo apa carane? Iki sih, mari nih. Yo aku bayar 5.000 Pak. Kayak kasih sekolah. Terus sertifikatnya Pak, ada oleh mana? Dari belum. Iki kan Gemini gratis. Masalahnya kok ono suara aslinya tapi untuk kira kok kesepakatan di Parlemen kok nambah-nambah nggak masalah. Kesepakatan bersama. Kenapa? Belas Pak Udin, belas perusak Pak. Dan buku dulu. Langsung tuh gigi. Lagi Pak. Aduh, Pak Udin kok gigi mis bleng. Mari wes, kasih. Kari ngayo kok mari wes kasih. Model 2, model 3,
isi baterai. Nek ces-cesan iki ono iki. Isi baterai sama ini 30 mAh. Yang karakter apa biasa? Baterai A3 ini. Itu sudah tadi loh. Ya, Bu. Jadi USB charging. Iku sak ongkire piro? Loh, sama pesan piro sih? 1. Itu dok. Saya cepet toh. Ah, saya. kok bila teleponnya kan Si, petang menit. larang ya. Demikianlah acara Desimulasi Aksi Nyata Budaya Positif oleh Bapak Ahmad Saifuddin SPD. Semoga apa yang disampaikan Bapak Ahmad Saifuddin SPD membawa manfaat bagi lembaga dan murid kita semua. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya. Oh, terus saya belum. Ya, bersalah.